Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Norway Chess 2024 babak ke-7, yang artinya menyisakan 3 babak lagi kawan. Dan sampai babak ke-6 kemarin, Magnus Carlsen memimpin turnamen dengan selisih 1 poin atas Nakamura. Tapi sekarang jadi setengah poin kawan, karena Magnus di babak ke-7 tadi malam kalah dari Nakamura dalam permainan Armageddon. Magnus kehabisan waktu kawan saat pegang hitam. Dalam permainan middle game-nya kawan, Magnus kehilangan menteri. Tapi akhirnya memaksa Nakamura juga dalam permainan endgame menyerahkan menterinya kembali. Game inilah yang akan kita ulas kawan, setelah sebelumnya mereka bermain dengan Nimzo Indian Defense yang berakhir sangat cepat kawan. Semua pemain bermain remis dalam permainan klasikal dan mereka melanjutkan ke permainan Armageddon. Magnus kalah waktu dari Nakamura. Fabiano Caruana kalah dari Alireza Firoza walaupun terbilang gamenya remis kawan, dan Praggnanandhaa mengalahkan Ding Liren. Sedangkan untuk kategori women-nya kawan, di babak ke-7 ada satu partai yang berakhir menang kalah, yaitu partai pembalasan dari Hampi Koneru mengalahkan Faisali Ramesbabu. Dua partai lainnya berakhir remis kawan, di mana Anna Muchuk menang atas Juan Jun dalam permainan Armageddon dan Le Tingji menang atas Bia Kremling. Sekarang pimpinan dipimpin oleh Anna Muchuk kawan, sama selisihnya setengah poin saja atas Juan Jun. Akhirnya Juan Jun terpleset oleh Anna Muchuk di permainan Armageddon kawan di babak ke-7. Sejak babak kedua sampai babak kelima, Faisali memimpin turnamen sekarang tergusur kawan, karena tadi malam dia kalah dalam permainan klasikal. Oke, sekarang kita ke papan permainannya. Nakamura versus Magnus Carlsen dalam permainan klasikal. Mereka memilih pembukaan Nimzo Indian Defense, Magnus Carlsen gajah B4. Variasi kemoh dipilih oleh Nakamura. Nah, pion D5, pion A3 langkah-langkahnya, pilihan utama semua respon dari pion F3 sampai poin ini kawan. Nah, counter attack dengan pion C5 seperti biasa, pion C pukul pion D5 yang paling banyak diambil pion D pukul balik pion C5, menteri keluar. Kalau kalian ingin caplok pion C3 langsung, pertukaran menteri akan dilakukan oleh putih. Magnus keluarkan menterinya terlebih dahulu, menekan pion ini 2 kali kawan, dan pion E4 menyerahkan pion. Apa yang kalian lakukan? Apakah melakukan skak di sini kawan, ambil pion dengan menteri? Posisi 2 perwira kalian tertawan kawan, benteng pun juga aman. Kalau kalian ambil dengan kuda, bahayanya ya menteri bergerak ke petak D2, posisi kuda dalam posisi kena pin, repot nanti juga kawan. Memang terlihat kalian akan kehilangan banyak pion di sini kawan. Memang bisa mendapatkan pion yang di sini, repotnya ada gajah B2. Coba lihat, kurang bagus juga. Magnus tarik mundur kudanya ke petak E7 setelah gajah E3, rokade Magnus. Di sini menteri D2 yang paling banyak, menteri keluar ke petak B3, tapi ide baru dari Nakamura, menteri D2. Dan tidak ada yang memainkan langkah seperti ini di game-game sebelumnya kawan, langkah baru menteri D2 ini. Setelah benteng D8, menteri B2, kuda A6 kawan. Nah, kuda H3, kemudian ada pion E5 untuk hentikan atau mendapatkan ruang kawan, kontrol di ruang-ruang gelap ini, dan juga buka akses gajah snipernya. Kuda F2, gajah E6, kuda D3, menteri mundur, menteri naik, diserang, mundur, kembali gajah, dan keduanya melakukan langkah-langkah yang berulang. Permainan remis di langkah ke-20 kawan, dan mereka melanjutkan ke permainan Armageddon. Cuma bedanya mereka tidak melanjutkan ke permainan Nimzo lagi, tidak dengan gajah B4, tapi Magnus dengan pion D5. Queen's Gambit decline, variasi pertukaran kita dapat kawan, gajah G5. Pilihan utama sebanyak 18.000 game. Kalau langkah-langkah yang lain seperti kuda F3, gajah F4 hanya ratusan game saja kawan, tidak semasif langkah favorit gajah G5. Ya tentu sikat kuda mendapatkan pion gajah E7 dari Magnus, pion E3, setelah pion H6, pion C6 kawan, yang paling favorit di sini dimainkan oleh hitam atau rokade. Magnus memilih menyerang, counter attack dengan pion H6. Gajah mundur ke petak H4 untuk tetap menekan diagonal H4 D8 kawan. Nah, setelah gajah G4 masih pion C6, rokade, 2 pilihan favorit. Tapi Magnus provokasi dengan gajah G4-nya, provokasi kuda,
gajah, menantang pertukaran, atau blokade dengan pion F3. Nakamura dengan pion F3. Setelah gajah mundur ke petak E6, Nakamura gajah D3, pion C5 counter attack. Magnus Carlsen sejak awal melakukan langkah-langkah menyerang kawan. Harapannya dengan kuda C6 nanti menekan pion pusat D4. Kuda G ke E2, kuda C6, ada rokade. Kalau kalian ingin mendapatkan ruang kawan untuk ganggu gajah, supaya gajah tidak mundur ke C2, nanti diikuti menteri berkoneksi menyerang ruang terang, tetap kawan, bisa nanti menteri gajah dikoneksikan di ruang terang, sikat kuda F6. Kalau rokade pendek cukup berbahaya. Walaupun terlihat benteng atau putih kesulitan mengeluarkan bentengnya, butuh beberapa tempo mengeluarkan benteng, untuk saat ini tidak perlu untuk dorong pion C4. Begitu juga yang dipilih Magnus, rokade amankan saja raja. Kalaupun ada gajah petak C2, nanti diikuti menteri kawan, ada kuda yang bisa garpu kedua perwira ini. Jadi Nakamura dengan benteng E1 terlebih dahulu. Benteng E8, gajah C2, benteng C8 seperti yang saya sebut kawan. Kalau ada koneksi seperti ini, ya kuda B4, ancam dua perwira nanti. Kuda F4, Nakamura melepaskan pion D4-nya kawan untuk mengejar gajah terang. Dan Stockfish menyukai pertahankan saja. Tapi Magnus memilih mendapatkan pion kawan dengan pion C pukul pion D4, tidak langsung ambil balik dengan pion E, tapi kuda caplok gajah terlebih dahulu sebelum gajah melarikan diri. Dan temponya ancam menteri kawan, langsung kembali dicaplok oleh pion F, baru sekarang pion E caplok, pion D4, kuda kembali caplok. Kalau kalian ambil, wassalam kawan. Wassalam kawan. Kuda beracun. Terlebih dahulu di sini Nakamura, gajah bergerak ke petak G6. Menghindari ancaman kuda, juga untuk mendapatkan ruang-ruang terang ini kawan. Sepeninggal gajah terang, ruang-ruang terang ini yang ditinggal oleh gajah lemah kawan. Benteng F8 dari Magnus, gajah F2 menyerang kuda, kuda mundur ke petak C6, baru sekarang benteng ambil pion E6. Nakamura berhasil menyeimbangkan jumlah pion. Magnus punya kelemahan sekaligus keunggulan dengan pion bebasnya. Kalau tidak berhati-hati putih, pion ini selalu menjadi ancaman. Kalau yang pegang Magnus pion semacam ini, biasanya mampu dipertahankan sampai finish kawan. Lanjut dengan pion D4. Kuda E2 coba rebut pion, gajah C5 pertahankan. Untuk mempertahankan pion ini kawan, Stockfish punya ide lain dengan kuda bergerak ke petak D5. Dan pion ini tidak bisa diambil begitu saja, sangat berbahaya karena ada potensi di sini. Kalau diambil dengan gajah berharap kuda menjaga petak F4 kawan, maka akan disikat saja oleh kuda. Kalau kalian tinggal kuda ini bergerak untuk caplok kembali, kuda F4, kalian bisa kehilangan gajah atau kalah kualitas nanti ke depan. Seperti ini nanti jadinya kawan. Nah, coba lihat benteng tidak bisa membackup gajah di baris ke-6. Tidak bisa. Apakah di sini raja bergeser ke peta H1 kawan? Ya, kalah kualitas perwira kawan nantinya ke depan. Jadi dengan kuda D5. Apalagi menggunakan gajah untuk ambil pion tadi kawan, tadi sudah saya sebut ambil dengan kuda lah sekarang. Ya sama saja kawan. Kalau kalian ambil dengan menteri di sini sama idenya kawan, kuda F4. Sama. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan dengan gajah C5, bukan dengan kuda D5. Kuda F4. Nah, Stockfish menyarankan gajah mundur kawan ke petak D6. Magnus dengan kuda D5 menantang pertukaran kuda kawan, atau ancam kuda ini dengan benteng. Tapi Magnus mungkin melewatkan langkah menteri B3 dari Nakamura. Ancaman discover kawan. Magnus memilih serahkan menterinya. Kuda pukul kuda F4, benteng D6. Discover check. Menyerang menteri. Kalau tadi kuda ini diambil menggunakan benteng kawan, maka ada benteng E8 skak. Tetap menteri jatuh. Magnus memilih dengan langkah kuda pukul kuda F4, benteng D6. Jangan ke sini kawan. Jangan ke sini skaknya. Karena menteri masih bisa blokade. Jadi benteng D6 pilihan Nakamura. Raja bergeser.
menteri ambil benteng. Maksud saya benteng ambil menteri. Ambil balik oleh benteng C. Nah, di sini menteri ambil pion B7. Kuda E5 serang gajah. Gajah E4. Gajah B6 kawan. Pion A4 untuk menyerang gajah. Ada gajah, maksud saya kuda C4. Kepeleset melulu admin. Menteri A6 kawan serang kuda. Kuda D2 ancam gajah. Ada pion A5. Sama-sama serang gajah dan Stockfish menyukai ambil gajah terang. Tapi memilih mempertahankan buahnya di atas papan kawan. Gajah C5, gajah B7, kuda B3 serang benteng kawan. Benteng D1, pion mulai didorong lagi oleh Magnus. Tinggal 2 petak kawan. Coba lihat. Kalau Magnus yang memainkan pion harus berhati-hati. Tapi di sini yang perlu kalian ketahui, putih masih unggul kualitas perwira kawan. Dan di sini ada juga tantangan. Tantangan diterima. Ambil balik, menteri bergeser ambil pion. Kuda caplok gajah, ambil balik. Yang tersisa, benteng plus menteri melawan sepasang benteng plus dukungan kuda. Dan Magnus berharap pada pion bebasnya. Benteng E8, pion G3, pion D2 korban kuda kawan. Kalau diambil ya wassalam di sini kawan, wassalam putih bisa kalah. Jadi di sini satu-satunya langkah untuk mempertahankan posisi raja ke F1. Nakamura dalam posisi panik, walaupun kontrol waktunya masih terbilang cukup untuk mencari langkah raja F1. Mungkin sudah dipertimbangkan, cuma mungkin Nakamura tidak terlalu panjang mengkalkulasinya. Dia memilih menteri B4 kawan. Menyerang kuda, menyerang pion, dihadang dengan benteng D4 oleh Magnus. Kenapa tidak memilih raja F1 saja Nakamura? Mungkin yang ditakutkan Nakamura, kuda D5, skak garbuan kawan. Nah, di sini kalian caplok pion ini. Walaupun ada skak di sini dan mengancam benteng kalian kawan, lindungi dengan raja. Kalau ada discover dan double check di sini, raja bergeser ke D1. Kalau dengan kuda G2, sama raja ke D1. Diikuti benteng meluncur, raja naik. Diikuti kuda melakukan skak lagi, raja naik. Diikuti benteng di belakang skak. Memang kalian kehilangan benteng. Memang kehilangan benteng. Tapi balasannya kawan, kalian bisa mendapatkan kuda di sini dan bisa berharap pada pion bebas kalian nanti. Mungkin tidak sepanjang itu kalkulasi dari Nakamura. Blunder menteri B4 dihadang dengan benteng D4 kawan. Nakamura menolak benteng, korban menteri. Ambil benteng percuma juga. Karena di sini skak. Raja ke F2 kawan. Tidak mau seperti ini jalurnya. Sama saja sebetulnya. Nakamura masih punya 2 pion tapi memilih langsung korban menteri. Dan berharap pada 2 pion bebasnya. Pion B4, raja G8, pion B5, benteng A8, benteng A2 tidak ingin didorong maju karena ada kuda petak C7. Mengancam pion kawan. Kalau kalian backup, mungkin di sini akan dikorbankan kuda. Dan dalam permainan Armageddon, Magnus cukup untuk bisa menahan remis saja, bisa memenangkan game ini. Dengan selisih 1 pion dalam permainan endgame benteng versus benteng, kalkulasi manusia kebanyakan bisa remis. Kecuali Magnus yang pegang yang unggul 1 pion, seperti game-game terdahulu kawan. Benteng A2, raja F7, raja F2, raja E7, pion B5, raja langsung diaktifkan, kesukaan engine kawan, tapi memilih dorong pion B6, kuda C5, raja E3 sekarang, raja D6, raja F4. Nakamura ingin menyusup kawan lewat sisi raja untuk menghabisi 2 pion dan berharap pada mayoritas pionnya sekarang. Dihadang dengan pion G6, pion H4, raja D5, raja G4, di sini raja C6, pion H5, ada benteng G8, benteng C2, pin kuda kawan, raja B5, pion pukul, ambil balik oleh benteng, raja naik. Di sini Magnus Carlsen kehabisan waktu kawan dalam posisi yang level, yang seimbang. Tapi Magnus kalah waktu. Ya seperti yang kalian ketahui di Armageddon Norwegia sini kawan, tidak ada increment sebelum langkah ke-40. Itu pun selepas langkah ke-40, incrementnya cuma 1 detik kawan, hanya 1 detik. Beda mungkin dalam permainan online yang bisa lebih cepat kawan, menggunakan mouse, bisa menggunakan pre-move, tapi di permainan over the board
catur di atas papan seperti ini sudah tidak ada pre-move kawan. Oke, jika dilanjutkan mungkin ya benteng ambil pion di sini, hitam juga kehilangan pion, putih kehilangan pion, dan nanti pion-pion ini habis akan tersisa benteng melawan benteng plus kuda yang bisa berakhir miss. Oke, semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.